hope all is well. Oke, anak-anak Bunda yang solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA bab 3, yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Namun, pada pembelajaran hari ini kita akan fokus ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menggolongkan karakteristik materi. Oke, anak-anak Bunda yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Anak Bunda yang hebat, hari ini kita akan mempelajari karakteristik dari materi. Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan sebuah lilin yang sedang dibakar? Apa yang terjadi? Ya, lilin terdiri dari dua bagian. Bagian yang paling atas disebut sebagai sumbu yang terbuat dari bahan serat kain. Dan bagian bawahnya yang melapisi sumbu terbuat dari bahan parafin. Lalu, apakah dua bahan itu terdapat perbedaan? Ketika lilin dibakar, sumbu akan berubah menjadi arang. Sedangkan parafin yang terkena panas dari sumbu akan meleleh, akan tetapi tetap menjadi parafin, tidak berubah wujudnya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak pembahasan, yaitu tentang pengertian materi dan wujud-wujudnya. Apa itu materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Apa contohnya Bunda? Contohnya yaitu kayu. Nah, benda kayu memiliki massa. Kayu juga dapat terlihat dan dapat kita sentuh. Namun, tidak semua materi dapat kita sentuh ataupun kita lihat. Contoh lain yaitu udara. Udara tidak dapat kita sentuh dan tidak dapat kita lihat. Akan tetapi, udara memiliki massa. Dan udara juga dapat menempati ruang. Lalu, apa perbedaan massa dan juga berat yang sering kita gunakan istilahnya dalam kehidupan sehari-hari? Perbedaan massa dan berat adalah massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh percepatan gaya gravitasi bumi. Massa suatu benda nilainya tidak akan berubah-ubah atau tetap dimanapun tempatnya. Sedangkan berat, ukuran yang menyatakan suatu benda tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Berat benda akan berubah-ubah tergantung kedudukannya. Sebagai contoh adalah badan kita. Ketika kita berada di bumi, maka berat badan kita akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Berbeda ketika kita sedang berada di planet lain. Misalkan seorang astronot yang berada di planet Merkurius, maka beratnya akan berbeda ketika astronot tersebut berada di bumi. Sedangkan massa astronot tersebut, baik itu di bumi ataupun di planet lain, besarnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam materi berdasarkan wujudnya. Wujud materi yang pertama yaitu dinamakan wujud padat. Suatu benda dikatakan benda padat karena benda padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Pada benda padat, jarak antar partikelnya sangat rapat, sehingga pergerakan antar partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contohnya, benda-benda yang ada di sekitar kita, misalkan kursi, meja, ataupun batu, dan yang lain sebagainya. Wujud materi yang kedua yaitu cair. Benda dikatakan cair apabila benda tersebut memiliki volume tertentu dan bentuknya tidak tetap. Pada benda cair, bentuk benda cair dapat mengikuti sesuai media yang digunakan. Jarak partikel pada zat cair lebih renggang dan zat cair partikelnya bergerak dengan terbatas.
Contohnya yaitu air. Dan wujud materi yang ketiga yaitu gas. Benda yang dikatakan dalam wujud gas ini memiliki volume tertentu, akan tetapi bentuknya tidak tetap. Jarak antar partikel pada benda gas sangat renggang, dan benda gas partikelnya dapat bergerak secara bebas. Contohnya yaitu udara. Nah, anak-anak, itulah tadi pembagian materi berdasarkan wujudnya. Ada 3 wujud, yaitu padat, cair, dan juga gas. Anak-anak muda yang hebat, alhamdulillah kita tadi sudah bersama-sama mempelajari tentang karakteristik materi, baik itu pengertian materi, kemudian pengertian massa dan juga berat, dan juga macam-macam wujud dari materi. Wujud dari materi ada 3, yaitu materi padat, cair, dan juga gas. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Before we close our lesson today, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat anak-anak, karena di teladan semua anak itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi